Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kelompok 7A. Dengan video ini, kami akan menjelaskan materi dari praktikum proses manufaktur tentang mesin perkakas, yaitu mesin milling. Perkenalkan, nama saya Petrus Yawarmase dengan NIM 2016 012030 dari kelas A praktikum proses manufaktur. Di sini saya akan memaparkan soal nomor 1. Kegunaan dan karakteristik mesin milling. Fungsi mesin milling adalah untuk mengerjakan proses permesinan dari logam dengan gerakan utamanya berada di pahat atau pisau fries. Karakteristik mesin milling. 1. Plane milling, yaitu membentuk permukaan rata dengan sumbu milling cutter sejajar dengan permukaan benda kerja. 2. Angular milling, yaitu membentuk permukaan rata dengan sumbu milling cutter bersudut tertentu dengan permukaan benda kerja. 3. Face milling, yaitu membentuk permukaan rata dengan sumbu milling cutter tegak lurus dengan benda kerja. 4. Gang milling, di mana lebih dari satu milling cutter digunakan bersama-sama dalam satu abor saat memotong permukaan horizontal benda kerja. 5. Form milling, yaitu proses milling permukaan yang berkontur dengan sekali pemotongan menggunakan milling cutter yang sudah membentuk cekung, cembung, atau membentuk sudut. Form milling juga dapat termasuk proses pemotongan untuk pembuatan roda gigi. Dan yang terakhir, yang keenam, plane milling, yaitu di mana proses milling juga dapat digunakan untuk proses-proses pengeboran atau proses drilling seperti pada mesin bor. Perkenalkan, nama saya Yandra Agung Kusuma, NIM 2019 012 032 dari kelas A kelompok 7. Bagian-bagian mesin milling dengan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mesinnya. Yang pertama, alas mesin atau base. Bagian mesin paling bawah berfungsi sebagai pondasi dari mesin milling dan juga sebagai tempat pembuangan coolant yang telah digunakan. Semua beban berada pada alas mesin sehingga harus ditahan terhadap tekanan tinggi. Terbuat dari besi cor. Yang kedua, kolom mesin atau badan mesin. Kolom mesin berfungsi sebagai penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin seperti spindle, tuas, motor penggerak beserta puli-pulinya. Yang ketiga, lutut atau keni. Bagian ini memiliki dua alur ekor burung yang saling tegak lurus, satu berpasangan dengan kolom mesin dan satu lagi berpasangan dengan saddle. Yang keempat, saddle, dudukan meja. Saddle ini berada di antara lutut dan meja. Berbentuk persegi, terbuat dari besi cor dan memiliki alur ekor burung yang berpasangan dengan lutut. Yang kelima, meja mesin, table, berada di atas saddle dan terbuat dari besi cor. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengfriesan. Yang keenam, lengan atau arm, berada di atas kolom mesin press, horizontal dan universal. Bagian bawahnya memiliki alur ekor burung yang ujungnya berpasangan dengan bagian paling atas mesin. Yang ketujuh, spindle. Spindle merupakan bagian penting dari mesin press yang berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin press vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin press horizontal. Yang kedelapan, arbor. Arbor merupakan bagian mekanis dari mesin press
yang berfungsi sebagai ekstensi spindle pada mesin fresh horizontal. Arbor juga berfungsi sebagai pemegang alat potong atau pisau fresh dan berputar sesuai arah pemakanan alat potong. Yang kesembilan, pisau fresh. Pisau fresh merupakan alat potong yang digunakan untuk menyayat benda kerja pada proses pengfresan. Yang ke-10, support arbor. Pendukung arbor berfungsi untuk mendukung arbor agar gerakan arbor bisa stabil. Yang ke-11, milling head. Yang ke-12, ram. 13, motor penggerak. Berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Yang ke-14, handle. Handle pada mesin press berfungsi untuk menggerakkan mesin secara manual. Yang ke-15, tombol emergency stop. Yang ke-16, lampu penerangan. Yang ke-17, sistem pendingin. Sistem pendingin ini berfungsi untuk mengalirkan cairan pendingin atau bromus pada saat proses penyayatan benda kerja. Yang ke-18, sistem otomatis meja mesin. Yang ke-19, panel kecepatan yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran spindle mesin press. Cara menyeting benda kerja pada mesin milling. Pada saat kita menyeting benda kerja, ada 4 pekerjaan yang harus ada. Di antaranya pengukuran koordinat benda kerja, pengenalan fitur dari benda kerja, penentuan datum target, dan penyimpanan data terpilih. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Irwan dari Yusuf dengan NIM 2019-012-033. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dial benda kerja pada mesin milling dan persettingan cutter atau alat potong pada mesin milling. Yang pertama di sini dial pada mesin milling berfungsi untuk mengukur kerataan pada benda kerja yang akan dikerjakan pada mesin milling. Nah, salah satu contohnya dial digunakan pada mesin milling untuk mengukur kerataan pada permukaan ragum atau benda kerja. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada cara setting cutter atau setting pahat pada proses pengerjaan mesin milling. Nah, di sini yang pertama kita menentukan end millnya atau cutternya yang akan digunakan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Dan di sini misalnya ukuran end millnya 12 mm, berarti ya, untuk pemegang end millnya atau colepnya juga harus berukuran 12 mm agar presisi pada saat pemasangan end mill atau cutter. Kemudian setelah itu colepnya dipasangkan kepada pengikat pada spindle. Dan setelah itu sebelum dikencangkan end millnya dipasang terlebih dahulu terhadap kolep. Kemudian setelah itu pengikat pada spindle dikencangkan menggunakan kunci yang sesuai yang telah disediakan agar alat potong atau cutternya tidak goyang atau tidak lari pada saat proses pengefresan atau proses pengerjaan pada benda kerja. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia.